Jadi barang siapa yang tidak memperhatikan tentang hukum, nasihat, dan sejarah perjalanan kaum salaf, as-salafun as-salihun, orang-orang yang soleh yang telah berhasil keluar dari dunia ini dengan membawa nama harum, akan berdampak pada salah satu dari dua hal. Apa yang pertama? Orang kalau nggak pernah mengkaji orang soleh, nggak pernah mengkaji para aulia, nggak pernah mengkaji para kiai, para habaib yang sudah mendahului dia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, dia akan merasa puas dengan prestasi, dengan ibadah yang dia kerjakan. Makanya kalau kita cerita para sahabat, cerita di zikrul haul, ceritakan salaf kita, perjuangan para habaib, perjuangan para kiai, itu agar kita tahu posisi kita dan posisi mereka. Betapa jauhnya kita kalau dihadapkan dengan situasi mereka. Betapa jauhnya kita dihadapkan dengan situasi mereka. Jauh. Di mana kita dan di mana para salaf kita. Contohnya Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Segaf. Beliau itu kalau sholat subuh wudunya isya. Sholat subuh wudunya isya. Ada juga yang mengatakan beliau tidak tidur selama 40 tahun. Sayyidina Abdurrahman Segaf itu, Sayyidina Muqaddam Mutsani, beliau itu nggak tidur selama 40 tahun. Nggak tidur sama sekali. Ini salah satu karomahnya aulia. Ya Allah, kita nggak tidur satu hari aja udah pusing, ini 40 tahun nggak tidur. Para aulia kayak begitu. Sudah ilmu fisika, ilmu biologi sudah, alam nasut ini, alam fisika ini udah nggak nyambung kalau kita menceritakan bagaimana karomah para aulia Allah. Kalau kita nggak pernah mengkaji bagaimana para aulia, para habaib, para kiai akan puas dengan prestasi, dengan pengorbanan apa yang telah dia berikan kepada agama ini. Merasa dirinya sudah berdakwah, merasa dirinya sudah mengajak umat, merasa dirinya sudah banyak berbuat. Anda kalau yang Anda perbuat, lihat itu para kiai, lihat itu Mbah Hashim, lihat itu Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri, lihat perjuangannya menyebarkan agama. Nggak ada apa-apanya kita, jauh. Ya, akhirnya apa? Kalau kita melihat mereka, maka yang kedua, kalau kita tidak pernah melihat mereka, maka akan muncul perasaan sombong dengan amalnya, merasa kalau dirinya ini orang yang alim, merasa kalau dirinya ini orang yang hebat. Setelah itu apa? Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa kalau majelisnya itu lebih mulia, merasa kalau majelisnya itu lebih diterima oleh Allah, merasa kalau majelisnya itu tidak ditolak oleh Allah. Nah, ini mengajarkan asobiyah, mengajarkan kesombongan. Majelis ilmu itu mengajarkan agar kita nggak sombong, agar kita tidak jauh dari Allah. Sombong ini, perasaan sombong ini, perilaku sombong ini, atau perbuatan sombong ini, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Sombong, sampai dia menghina baju orang lain, sampai dia menghina majelis orang lain, merendahkan orang lain, sampai tasbih dicaci maki. Orang lagi zikir, pegang tasbih dicaci maki. Anda lebih baik Anda ini ngomong orang yang pegang khomer, orang yang pegang handphone yang digunakan main game. Anda berbicara itu aja, orang pegang tasbih Anda caci maki. Anda melihat orang pakai surban Anda caci maki, orang pakai jubah Anda caci maki. Akhirnya secara tidak sengaja Allah telah ungkap keburukannya, Allah telah ungkap kesalahannya, ya kan? Orang kalau sudah merendahkan orang lain, Allah itu akan bongkar aibnya, ya kan? Dia secara tidak sengaja Allah telah menggerakkan dirinya untuk berpakaian. Makanya al-khatib kal arus, al-khatib kal arus, penceramah itu kayak kemanten, dandan, bersurban, penceramah. Jangan penceramah pakai baju tidur, yang menghina orang pakai tasbih, yang menghina orang pakai surban, pakai rida, pakai syal gini, orang pakai syal gini, diarani serbet itu. Dia ceramah pakai baju tidur, sudah gitu mendefinisikan kayak orang Arab, orang Arab itu harus maunya mau niru Arab katanya. Loh, orang Arab itu pakai gamis, terus pakai lengan pendek itu di dalam rumah. Kalau keluar pakai baju itu malu mereka. Keluar dari rumah pakai gamis, lengan pendek, malu mereka. Anda loh ceramah pakai baju pendek,
Udah itu Anda berbicara soal masalah passion. Allahu Akbar. Allah telah bongkar keburukan Anda. Allah telah bongkar busuknya Anda. Makanya jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Allah akan hinakan Anda. Faliyatubillah min dzalik. Mudah-mudahan ajaran ini tetap Allah berikan kepada kita, Allah tuntunkan kepada kita. Alhamdulillah kita menimba ilmu dari orang-orang yang tidak pernah menghina. Namun kalau sudah mereka mulai menghina adat salaf kita, menghina adat para kiai kita, menghina orang-orang NU kita, ya kita akan hadapi mereka dengan segala cara. Walaupun sampai tetes darah penghabisan pun akan kita lawan mereka itu. Untungnya kok thariqah para habaib ini terbebas dari berbicara kotor, terbebas dari berkata jelek, dan tidak pernah tangannya dikotori dengan darah. Kalau mereka kan enggak. Kalau dakwah menggunakan kekerasan. Dakwahnya menggunakan kekerasan. Ya karena mereka sekarang ini jumlahnya kecil, mereka enggak berani. Kalau nanti mereka jumlahnya besar, itu kan ada itu orang yang ngomong kemarin itu, bunuh aja itu. Bunuh, tumpahkan darahnya, itu kan ada orang ngomong kayak gitu tuh. Ustadz-ustadznya mereka itu kan ada yang ngaku ahlu sunnah padahal keluar dari ahlu sunnah. Bunuh aja itu. Ini kapan-kapan kita akan upload lagi biar Anda paham. Kalau thariqah Nahdiyah ini, thariqah NU ini, thariqah yang benar-benar insyaallah tidak keluar daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang bertanya kepada kan, Bib, sekarang NU itu ada ini, ada itu, ada ini. Ya memang namanya NU ini sangat-sangat menggiurkan. Semua orang ingin memiliki. Dan banyak musuhnya pasti. Makanya ada namanya pembusukan organisasi. Gimana caranya NU itu nggak diminati? Gimana caranya NU itu tampak jelek di hadapan orang? Padahal NU ini adalah pelindung para habaib, pelindung ahlu sunnah, dan pelindung NKRI itu Nahdlatul Ulama. Lemnya NKRI ini ya NU yang membuat orang Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang menciptakan Bhinneka Tunggal Ika sehingga bisa sampai ke arus bawah, sampai ke grassroots? Ya NU, kiai-kiai kampung yang ajarkan nasionalis, yang ajarkan keragaman. Coba lo kiai-kiai kampung itu marah, bubar negara ini. Subhanallah. Kuatnya negara ini karena kiai-kiai kampung, Pak. Bukan kiai-kiai tersohor, bukan habib-habib tersohor, enggak. Kiai-kiai kampung yang kadang mereka enggak diketahui, yang mereka berada di kampung-kampung. Kadang mereka makan, mereka enggak makan. Kendaraannya enggak jelas. Itulah mereka sesungguhnya penyelamat NKRI. Makanya negara harus hadir untuk membantu kesejahteraan mereka. Sejahterakan itu para kiai, sejahterakan itu para ustadz. Kalau mau Indonesia tetap aman seperti ini terus, bantu mereka. Merekalah dulu yang berjuang mengusir penjajah. Mereka dan santri-santri ya kiai-kiai kampung inilah yang menjaga NKRI. Subhanallah.